Selamat datang di paparan kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar satu mekanisme thermal yang, ya walaupun nggak kelihatan tapi ini tuh vital banget. Mekanisme ini yang hidupin semuanya, mulai dari mobil di garasi kalian sampai pembangkit listrik raksasa di luar sana. Kita bakal ngomongin soal perangkat luar biasa yang secara global dikenal sebagai penukar panas atau heat exchanger. Nah, buat mancing rasa penasaran kalian, coba dipikirin ini. Apa coba kesamaan antara radiator mobil yang terbuat dari balok logam dingin dengan paru-paru manusia yang lagi bernapas di dalam dada kalian saat ini juga? Jawabannya sebenarnya sesimpel ini. Keduanya dirancang buat mindahin panas dan gas seefisien mungkin di ruangan yang sempit banget. Keduanya tuh bener-bener mahakarya dari satu prinsip yang sama. Jadi di paparan kali ini kita punya 5 agenda utama. Pertama, mengenal penukar panas. Kedua, menjelajahi berbagai jenisnya. Ketiga, musuh tak kasat mata yaitu fouling. Keempat, memecahkan matematika di balik LMTD. Dan terakhir kelima, metode efektivitas NTU. Kita bakal jalan-jalan dari bentuk fisiknya sampai ke rumus matematika di baliknya. Oke, kita langsung masuk ke bagian 1, mengenal penukar panas. Mari kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Sebenarnya alat ini tuh ngapain sih? Poin paling krusialnya ada di sini. Panasnya memang berpindah lewat konveksi di dalam cairan dan konduksi di dinding pipanya. Tapi, kedua fluida ini nggak pernah benar-benar saling sentuh atau kecampur. Sama sekali nggak. Bayangin aja sistem AC atau pembangkit listrik. Cairan pendingin itu nggak boleh sampai nyampur sama produk utamanya kan? Makanya alat ini beda banget sama sekedar tangki pencampuran biasa. Lanjut ke bagian 2, menjelajahi berbagai jenisnya. Sekarang kita intip gimana para insinyur merancang alat ini secara fisik buat ngakalin aliran cairan. Ngomongin soal desain, ada pilihan krusial yang harus dibuat. Pakai aliran paralel atau aliran berlawanan alias counterflow. Kalau aliran paralel, fluida panas dan dingin masuk barengan, dan lama-lama suhunya jadi mirip. Tapi, coba bandingin sama counterflow. Fluida dingin pelan-pelan dipanaskan oleh fluida panas yang arah mengalirnya berlawanan. Dan tebak, desain counterflow ini secara mengejutkan jauh lebih efisien. Kenapa? Karena dia bisa ngejaga perbedaan suhu yang optimal di sepanjang pipa. Coba lihat desain yang ini deh. Ini adalah penukar panas tipe kompak yang mungkin banget ada di dalam unit AC di rumah kalian. Lihat gak sirip-sirip tipis yang rapat banget itu? Nah, desain ini tuh bener-bener ngandelin sirip buat ngakalin sifat gas, kayak udara misalnya, yang secara alami susah banget ngelepas panas. Sirip ini fungsinya nambahin luas permukaan gila-gilaan, tapi tetap muat di tempat yang sempit. Ngomong-ngomong soal tempat sempit, perhatiin angka yang satu ini. 20.000 meter persegi per meter kubik. Gede banget kan? Ini namanya kepadatan area. Intinya, seberapa luas permukaan yang bisa kita jejalkan ke dalam 1 meter kubik. Kalian tahu ini angka buat apa? Ini mewakili kepadatan area dari paru-paru manusia. Radiator mobil yang paling canggih sekalipun cuma punya kepadatan sekitar 1.000. Jadi ya, biologi udah jauh lebih jago bikin penukar panas kompak daripada insinyur manapun di dunia. Terus gimana kalau buat industri berat yang butuh mindahin suhu dari cairan ke cairan? Nah, para insinyur biasanya pakai desain plat dan rangka kayak gini. Fluida panas dan dingin ngalir gantian di sela-sela plat tipis yang bentuknya bergelombang. Ini tuh super efektif. Dan enaknya lagi, kalau pabrik kalian tiba-tiba butuh kapasitas lebih besar, kalian tinggal selipin aja plat tambahan ke dalam rangkanya. Praktis dan modular banget. Malah ya, sekarang kita bisa bikin dengan skala presisi tingkat mikroskopis lewat penukar panas sirkuit cetak. Saluran-saluran superrenik ini dietsa pakai bahan kimia ke plat baja, terus disatuin buat nahan tekanan ekstrim sampai 500 bar. Gila kan? Tapi ya gitu, ada kelemahannya. Cairannya harus super duper bersih biar saluran mikroskopisnya nggak mampet. Tentu saja, nggak ada yang sempurna di lapangan yang bawa kita ke bagian 3, musuh tak kasat mata, yaitu fouling. Mesin itu pasti menua. Dan di dunia nyata, kotoran padat kayak mineral, abu, atau bahkan kerak bisa numpuk di permukaan mesin. Tumpukan ini, yang sering kita sebut fouling, itu ibarat jaket tebal yang nggak kita inginkan. Dia jadi isolator nahan panas, penumpukan ini ngancurin efisiensi perpindahan panas secara drastis, dan kalau dibiarin, bisa nyumbat pipanya total. Biar lebih kebayang, lihat data ini. Gas buang dari knalpot mesin yang kotor banget itu punya faktor fouling hampir 20 kali lipat lebih tinggi dibandingin sama air suling yang bersih. Ngaruh banget kan? Makanya, waktu mendesain dari awal, para insinyur seringkali sengaja bikin alat ini lebih besar dari ukuran idealnya, cuma buat ngasih jatah ruang buat kerak dan kotoran yang lambat laun pasti bakal numpuk. Sekarang kita masuk ke bagian 4, memecahkan matematika lewat LMTD. Bentuk fisik udah,
Masalah fouling udah, nah gimana cara kita ngitung performanya? Semuanya bermula dari aturan emas ini. Hukum pertama termodinamika, alias hukum kekekalan energi. Ini tuh fondasi dari semua model matematika kita. Asalkan bagian luar sistem diisolasi sempurna, setiap keping energi panas yang keluar dari fluida yang satu, pasti bakal diserap seutuhnya sama fluida yang satunya lagi. Energi itu nggak hilang, dia cuma pindah tempat. Dari hukum tadi, kita ketemu sama persamaan inti ini buat ngukur kapasitas si penukar panas. Q itu total panas yang dipindah. Angka ini bergantung sama 3 hal. U, yaitu seberapa jago material yang lewatin panas. Lalu dikali AS, yaitu seberapa luas permukaannya. Dan terakhir dikali selisih suhunya. Tapi tunggu dulu, selisih suhu di sini nggak bisa pakai rata-rata biasa loh. Kita pakainya yang namanya delta TLM. Pasti kalian mikir, aduh, namanya kok ribet banget sih? LMTD, atau Log Mean Temperature Difference. Kita pakai metode ini karena perubahan suhu antara kedua cairan itu nurun secara eksponensial seiring mereka ngalir. Kalau kita nekat pakai rata-rata aritmatika biasa, hitungannya bakal meleset jauh dan kita bakal mikir alat ini lebih hebat dari aslinya. Kan bahaya banget tuh. Intinya sih begini, LMTD ini adalah metode andalan kalian kalau mau merancang sistem baru dari nol. Bayangin kalian insinyurnya. Dan kalian bilang, oke, aku mau air panas ini turun dari 90 derajat jadi 60 derajat. Kalian udah tahu target suhunya. Nah, dari situ kalian pakai LMTD buat ngitung seberapa besar sih fisik mesin yang harus dibangun. Tapi, gimana kalau situasinya dibalik? Ini bawa kita ke bagian 5, metode efektivitas NTU. Coba bayangin mesinnya udah ada di depan mata kalian nih. Kalian tahu ukuran fisiknya, cairan panas masuk suhunya 100 derajat. Tapi, kalian sama sekali nggak tahu nanti cairan itu keluar di suhu berapa. Kalau kalian maksa pakai metode LMTD di situasi kayak gini, kalian harus nebak-nebak, ngitung iterasi berulang-ulang. Yang bikin pusing 7 keliling, pasti butuh jalan pintas yang lebih pinter dong. Untungnya, puluhan tahun lalu, KAIS dan London ngasih kita prosedur efektivitas NTU yang super rapi ini. Lewat metode ini, kita bisa total ngelewatin masalah suhu keluaran yang misterius tadi. Kita cukup cari tahu dulu potensi panas maksimal teoritis yang bisa ditransfer, terus dikalikan aja sama angka efektivitas alat tersebut. Jauh lebih elegan. Nah, satu hal yang menarik soal NTU ini, nilainya itu benar-benar mencerminkan jejak fisik atau ukuran penukar panas kita. Makin gede nilai NTU-nya, berarti makin luas juga area perpindahannya. Metode ini benar-benar berhasil ngubah hitung-hitungan teoretis yang rumit jadi sesuatu yang sangat praktis buat dites di lapangan. Sepanjang paparan ini, kita udah lihat ya, gimana konsep fisika yang kelihatannya simpel banget, itu disempurnakan dengan matematika ketat buat ngelola energi global. Entah itu buat mendinginkan reaktor nuklir yang masif, atau sekedar mastiin AC di kamar kalian tetap awet dinginnya. Semuanya diatur oleh ketelitian alat penukar panas ini. Tapi pastinya, kemajuan kan nggak pernah mandek. Di zaman dimana kita terus-terusan menuntut perangkat yang lebih kompak, tapi tenaganya lebih monster, manajemen suhu panas ini bakal jadi tantangan paling seru buat inovasi masa depan. Kira-kira bentuk super radikal kayak apa ya yang bakal muncul nanti? Saya harap paparan ini bikin kalian jadi lebih peka sama jaringan termal tak kasat mata yang terus bekerja di sekitar kita setiap harinya. Teruslah penasaran dan sampai jumpa di paparan menarik kita selanjutnya.